Baiklah, selamat sore buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kuliah kerja nyata saya. Yang pertama, izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Nama saya April Sinaga. Selanjutnya yang pertama yang saya bahas yaitu gambaran umum desa. Desa Sibuntuan Parpea berasal dari kata Sibuntuan yang berarti daratan dan Pea yang berarti sawah. Sehingga desa Sibuntuan Parpea mempunyai arti masyarakat yang hidup bertani pada persawahan atau dalam bahasa daerah disebut parhauma. Karena menurut informasi dari Penatua bahwa masyarakat sekitar desa Sibuntuan Parpea berangkat ke daerah lain sekitar Kecamatan Lintong Niuta untuk bertani padi darat. Desa Sibuntuan Parpea terdiri atas 4 dusun dan tiap dusun terdiri dari beberapa nama jalan, yaitu dusun 1, yaitu Jalan Sisingamaraja Pasar Baru, Jalan Sentosa, Jalan Tugu, Jalan Saudara, Sosor Niapuan, Lobu Tangga, Jalan Melantong. Yang kedua, dusun 2, yaitu Jalan Pelajar, Jalan Pendidikan, Jalan Julianus, Jalan Makmur, Persambilan, Lumban Manalu, Lumban Tonga-Tonga, Sibatu-Batu. Kemudian dusun 3 yaitu Jalan Borsak, Lumban Sopar, Lumban Gaul, Songkor Nagenjang, Lumban Hariara, Lumban Sihonongan, Lumban Persauran Manurung, Sosor Gadong, Simaninggir, Lumban Sonang, Lumban Dongoran, Jalan Paranginan. Dusun 4, Lumban Sianturi, Lumban Parayan, Naga Timbul, Pangaluan, Lumban Gambiri, Lumban Silanggis, Lumban Batu Tua. Secara administratif, Desa Sibuntuan Parpea berada di wilayah Kecamatan Lintong Niuta, Kabupaten Humbang Hasundutan. Desa Sibuntuan Parpea merupakan salah satu dari 22 desa yang berada di wilayah Kecamatan Lintong Niuta. Dan luas wilayah Desa Sibuntuan Parpea adalah 505,7 hektar dengan ketinggian rata-rata 1.460 meter di atas permukaan laut. Desa Sibuntuan Parpea berjarak kira-kira 980 meter ke kantor kecamatan dan 30 km ke lokasi Kabupaten Humbang Hasundutan. Kemudian yaitu pada struktur organisasi dapat kita lihat pada slide di mana Desa Sibuntuan Parpea ini dipimpin oleh Bapak Hulman M. Siombing. Kemudian yaitu analisis situasi desa. Yang pertama yaitu dari segi pertanian. Pertanian merupakan salah satu jenis pekerjaan yang sangat cocok dengan kondisi alam Indonesia. Begitu halnya dengan Desa Sibuntuan Parpea yang berada di daratan tinggi, mempunyai kondisi tanah, alam dan cuaca memungkinkan untuk melakukan pertanian. Masyarakat Desa Sibuntuan Parpea merupakan masyarakat dengan mayoritas petani. Pertanian Desa Sibuntuan Parpea tergolong maju. Faktanya sapli tanaman sayur termasuk berasal dari Lintong Niuta, dan hal ini membuktikan bahwa pertanian di Sibuntuan Parpea seharusnya bisa dijadikan sebagai jalan untuk meningkatkan ekonomi warga. Terdapat berbagai macam tanaman sayur yang dibudidayakan oleh masyarakat seperti tanaman kopi, sayur, kol, tanaman sawi, cabai rawit, cabai merah, tanaman kacang, tanaman umbi, serta beberapa tanaman buah. Kemudian yaitu dari segi perkebunan. Perkebunan yang mungkin dapat ditemukan di Desa Sibuntuan Parpea adalah perkebunan kopi yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat. Perkebunan kopi pada salah satu mata pencarian tetap bagi sebagian masyarakat. Kopi Lintong Niuta, di mana termasuk kopi dari Sibuntuan Parpea menjadi salah satu ciri khas yang dimiliki oleh Kecamatan Lintong Niuta.
Yang ketiga yaitu dari segi pariwisata, Desa Sibuntuan Parpea dapat dikatakan sebagai desa yang maju karena merupakan titik yang sangat strategis karena merupakan tempat untuk berbagai fasilitas umum. Hal ini menyebabkan Desa Sibuntuan Parpea dapat dikatakan sebagai pusat dari Kecamatan Lintong Nuta. Namun sesuai dengan hasil observasi mahasiswa KKN, belum ada tempat yang dapat dijadikan sebagai pariwisata di Desa Sibuntuan Parpea, baik dari wisata tempat, kultur, kuliner, dan lain-lain. Namun tidak menutup kemungkinan untuk membangun wisata di daerah Desa Sibuntuan Parpea. Kemudian dari yang keempat, yaitu dari segi industri. Setelah melakukan tugas di Desa Sibuntuan Parpea, kami tidak menemukan adanya lokasi atau tempat perindustrian yang berlokasi di desa tersebut. Desa Sibuntuan Parpea bukan tempat yang memiliki industri yang dapat dikatakan sebagai sumber penghasil desa. Namun, masih banyak kemungkinan yang dapat dilihat dari potensi masyarakat yang sebagian besar petani. Untuk membangun industri, maka yang paling tepat adalah industri di bidang pertanian. Industri ini bertujuan untuk memajukan masyarakat dengan pekerjaan yang mereka miliki. Kemudian dari segi unit usaha. Unit usaha yang ada di Sibuntuan Parpea sebagian besar terletak di Dusun 1, di mana masyarakat sebagian besar membangun usaha penjualan. Unit usaha ini secara langsung memberikan keuntungan kepada masyarakat dan juga Desa Sibuntuan Parpea sendiri. Kemudian karakteristik Desa Sibuntuan Parpea. Karakteristik Desa Sibuntuan Parpea, di mana dominan sukunya adalah suku Batak Toba, dan dominan agamanya itu yaitu Kristen, dan jumlah penduduknya 2.264 jiwa. Jumlah kepala keluarga 566, dan dominan pekerjaan yaitu petani. Selanjutnya, potensi desa. Yang pertama yaitu pertanian. Beberapa tanaman yang dapat dibudidayakan oleh masyarakat yaitu tanaman sayur, buah, cabai, tanaman umbi, dilakukan masyarakat sudah menuju ke arah maju. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat sudah menggunakan teknologi untuk mengolah tanah, misalnya traktor dan mesin pompa air untuk menyiram tanaman pada saat musim kemarau. Beberapa masyarakat juga sudah mencoba membuat kompos dari sampah organik. Kemudian perkebunan. Dengan pengembangan kualitas perkebunan kopi yang didukung dengan penanaman, pemeliharaan, dan pupuk yang baik, tidak menutup kemungkinan menjadikan Desa Sibuntuan Parpea menjadi penghasil kopi yang besar. Selanjutnya yaitu pariwisata. Namun jika dilihat dari potensi yang dimiliki Desa Sibuntuan Parpea, yaitu perkebunan, pertanian, budidaya, hutan pinus, budaya dan kuliner yang dominan dan khas, tidak menutup kemungkinan bagi Desa Sibuntuan Parpea untuk dijadikan menjadi tempat wisata. Kemudian industri. Masyarakat Desa Sibuntuan Parpea, terutama masyarakat pada usia produktif, yang tidak memiliki pekerjaan dan menghabiskan waktu untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu, perlunya perhatian dari pemerintah terhadap pengembangan industri kecil tersebut. Selain untuk memajukan industri kecil, juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi para masyarakat yang mengalami pengangguran. Kemudian, unit usaha. Unit usaha di Desa Sibuntuan Parpea adalah kelompok tani di setiap dusun sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan masyarakat mengenai pemakaian pupuk dan pestisida. Kemudian yaitu program desa. Di sini ada 3 program desa. Yang pertama itu
Program yang sudah berlangsung. Program yang sudah berlangsung yang pertama, sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 di pasar tradisional dan di tempat umum. Yang kedua yaitu sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 di setiap warung yang ada di Desa Sibuntuan Parpea bekerja sama dengan Polsek Lintong Niuta. Yang ketiga, melakukan survei rumah masyarakat layak atau tidak layak dihuni. Kemudian, yang kedua, program yang sedang berlangsung. Yang pertama itu memberikan bantuan langsung tunai BLT kepada masyarakat. Yang kedua, penyemprotan disinfektan untuk rumah warga yang melakukan isolasi mandiri. Yang ketiga, memberikan vitamin bagi warga yang melakukan isolasi mandiri. Yang keempat, memberikan bantuan bibit kepada kelompok tani. Kemudian yang ketiga yaitu program yang akan berlangsung. Yang pertama, pembangunan irigasi dan pintu air. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat desa tentang pengolahan kompos organik. Yang ketiga, pembinaan Karang Taruna Desa. Kemudian, hasil pelaksanaan program kerja. Yang pertama yaitu bimbingan belajar. Program bimbingan belajar ini dilakukan sebanyak 3 kali. Program ini diikuti oleh siswa SD dengan tingkat kelas yang berbeda. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan membagi beberapa kelompok berdasarkan tingkat kelas yang mempermudah berjalannya proses pembelajaran. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah fasilitas dan media pembelajaran yang minim, serta papan tulis, buku paket siswa, dan lain-lain. Kemudian, solusi yang diberikan adalah menyediakan media pembelajaran berupa media cetak seperti gambar huruf dan angka untuk mempermudah SD yang belum tahu membaca dan menghitung. Mahasiswa KKN juga membantu siswa dalam mengerjakan tugas rumah mereka. Dengan terlaksananya program ini membantu anak-anak dalam dapat membaca, menulis, dan membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas rumah. Yang kedua yaitu sosialisasi pencegahan COVID-19 dan gerakan masyarakat hidup sehat. Program ini dilakukan sebanyak 3 kali, adapun kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini yaitu kurangnya semangat anak-anak dalam bersenam karena jarak antara anak-anak cukup jauh sehingga membuat anak kurang semangat. Kegiatan sosialisasi masih kurangnya peralatan seperti papan tulis dan proyektor sehingga pada kegiatan sosialisasi dan cuaca yang panas. Yang ketiga selanjutnya yaitu solusi yang diperoleh pada pelaksanaan kegiatan yaitu adanya speaker sehingga musik dari senam dapat didengar dengan jelas sehingga keterlaksanaan senam dapat lebih semangat dan masyarakat setempat menyediakan peralatan seperti tempat air untuk mencuci tangan dan tikar sehingga dapat dipergunakan pada kegiatan sosialisasi berlangsung. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan pupuk cair organik. Program ini dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu proses pembuatan dan proses pengaplikasian. Pada proses pembuatan pupuk organik cair, adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu sayuran seperti kol dan sayuran sawi yang tidak layak dijual atau dikonsumsi, kotoran kerbau, gula aren, bakteri fermentasi yaitu M4, garam, dan air. Adapun peralatan yang digunakan merupakan peralatan sederhana berupa ember, pisau, batang pengadu, baskom, dan lain-lain. Pada pengaplikasiannya diaplikasikan pada tanaman PKK. Dalam program ini tidak ada kendala. Yang selanjutnya yaitu kebersihan lingkungan hidup. Kegiatan ini dilaksanakan dengan membersihkan tanaman kantor desa dan tanaman PKK. Gotong royong di posko membersihkan lingkungan gereja dan membersihkan di dalam pintas Simaningger. Program ini dilakukan sebanyak 4 kali, tepatnya setiap hari Jumat yang dimulai dari pukul 9 sampai dengan 12. Kendala yang dihadapi pada kegiatan program gotong royong ini yaitu peralatan yang digunakan manual dan minim seperti cangkul, sabit, dan sapu lidi yang mengakibatkan kegiatan gotong royong berlangsung cukup lama. Kurangnya antusias masyarakat terhadap kebersihan lingkungan desa sehingga yang melaksanakan kegiatan gotong royong hanya mahasiswa KKN dan kepala dusun 3. Yang selanjutnya yaitu perbaikan dan pembuatan pelang nama di Taman PKK. Program ini dilakukan sebanyak 5 kali.
pada pukul 9 sampai dengan selesai. Adapun kendala yang dialami pada kegiatan ini adalah tebing tanah yang pada tanaman muda dan cuaca yang tidak mendukung, sehingga pelaksanaan pengecoran tidak dapat dilanjutkan hingga selesai. Solusi yang dilakukan yaitu dengan mengikis lapisan tanah yang mudah rubuh dan ditambahkan beberapa batu sebagai penahan tanah supaya tidak rubuh. Yang selanjutnya yaitu pembuatan pot bunga semen untuk Taman PKK. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali di posko KKN Unimed di Desa Subuntuan Parpea. Kendala yang dialami adalah cuaca yang mendung dan hujan yang menyebabkan pot tidak kering secara sempurna. Di hari berikutnya pot telah kering dengan sempurna dan dilanjutkan dengan pengecatan pot dengan cat yang seadanya. Kendala yang dialami selanjutnya yaitu peralatan dan bahan cat yang terbatas dan cuaca yang mendung dan hujan. Yang selanjutnya yaitu sosialisasi penerapan masker wajah dari bubuk kopi untuk ibu warga Dusun 4. Program ini ditargetkan pada ibu-ibu Dusun 4. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada ibu-ibu Dusun 4 dalam perawatan wajah sehari-hari. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak sekali, yaitu setelah kegiatan sosialisasi COVID-19 selesai dilaksanakan, yaitu pada pukul 11. Kendala yang dialami adalah kurang antusiasnya ibu-ibu dalam mengikuti sosialisasi dan alokasi waktu yang kurang tepat karena ibu-ibu sudah terlebih dahulu melakukan aktivitasnya seperti pergi ke darah. Ya, selanjutnya solusi yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu yang hadir dan mempraktikkannya secara langsung kepada ibu-ibu Dusun 4 bagaimana memakai masker wajah dari bubuk kopi yang dapat dilakukan di rumah setiap harinya. Berikut merupakan dokumentasi dari hasil kuliah kerja nyata yang kami lakukan. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan ataupun sanggahan, dipersilahkan. Udah siap. Oke, baiklah. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Ganti hostnya peril ke aku. Ntar dulu, Andrea.